Iya, gitu. Jadi akhirnya turunannya ke situ. Tadi sama disampaikan kan disederhanakan di sini cara menyampaikan. Kan pasti ada pertanyaan, Mas, gerakan standar Lengger gimana sih? Ada gerakan standar. Karena kan patokannya misalnya tari wetangan lah Jogja, Solo kan pasti ada tajam, igel, gini-gini dan seterusnya. Di sini nggak ada polanya. Ya polanya tiap daerah bisa berbeda satu sama lain. Kalau di sini, kalau saya pribadi misalnya Kidul Kaliserayu, Selatan Kaliserayu berbeda tadi, ini beda, Kalibaburan beda, Rawalu beda dan segala macam. Karena apa? Tari Banyumasan itu mengikuti bunyi kendang. Kendang berbunyi apa? Tarian mengikuti. Respon. Jadi bukan kendang mengikuti tari, sebaliknya. Tari mengikuti kendang. Kalau Banyumasan. Jadi siapapun bisa menari dengan gaya mereka, yang penting mengikuti kendang. Iya. Makanya jadi kalau di EP, jadi saya mau nonton EP di mana, dia akan bertanya pengendangnya siapa. Ya, iya, selalu begitu. Karena dia tidak akan bisa bergerak narinya itu kalau tidak cocok kendaraan. Ya, saya masih ingat itu zaman dulu itu kalau orang kesurupan malah di dekat Kendang. Ya, itu bisa saja tendang, kalau apapun. Ya. Patokannya kendang. Kuncinya tendang. Gendem, jedeng, masuk misalnya. Mau disebutkan deh kendang. Jadi Islam. Iya mendem. itu genangnya main, malah yang kesurupan malah Kalau dia mulu. guru, gendem. Kalau tambahan Jadi Jadi kata kita bagi dari kami serupan. Ini penting. kalau kesurupan itu berbeda dengan mendem. Mendem. Kalau kesurupan itu kita dikuasai oleh makhluk ya, oleh kai menguasai diri kita sehingga kita kolaps. Itu kalau kesurupan. Tapi kalau mendem kita menguasai kekuatan gaib sebagai bagian dari kekuatan kita. Kadang-kadang yang nonton juga ada gitu. Iya. Ya kalau agak bedanya dengan jamilan wetan dan kalau kita penonton kan partisipasi nyetrum gitu. Yang nari yang itu lapangan gitu. Iya. Kalau di sana jamilannya penonton dan penari berjarak. Enggak. Ya, ya. Kalau di Seragen itu berjarak malah dinaik mager. Iya. Nanti magetan yang dulu Iya. kali Seragen naik mager. Oh kalau di tempat saya karena kan jadilan itu ada beberapa, tetap namanya reok gitu. Oh, reok ya. Bukan jadilan itu masuknya ke sudah sebenarnya itu Jogja Sleman. Tapi yang reok itu kan ada reok Borobudur, reok Bayan. Makin ke timur itu bunyinya sudah reok. 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 Kalau di utara Luau, Seragen kami itu nek jadilan itu ya mau anu tau enggak apa jalan kepang tok, tapi reok nganggo ada berat. Tapi kalau di sana itu penonton ya penonton gitu. Karena jadi kadang-kadang menyelenggarakan itu gini anu pakai rafia gitu. Jadi enggak kayak gini. Padahal kan karena di sini itu bisa wong selapangan juga kabeh itu. Yang aku senang itu kalau nonton ebek itu di Tambak. Itu pas babakan Cakilan. Ya luar biasa itu joget itu selapangan sama semua. Padahal atraktif begitu. Anggaran ini desa Tanpa mereka pernah latihan. Anggaran ini desa aku kan ada warga gelem ewon ratusan anak komunitas pecut Jawa yang terkenal banget unggah kabeh. Ini Pak Herman ini mengelola efek sewilayah dalam format organisasi namanya Pak Dinas. Gitu. Ini pendirinya sampai sekarang masih itu. Ada ratusan. Saya jadi senang sekali kenal sama Pak.
saya perhatikan Tapi kan itu fenomena. Pak Herman itu pada umumnya dia. Ya, tapi rata-rata kalau juga. diperhatikan itu. Iya. Ya memang begitu. Ini orang cerdas. Iya. Betul. Orang cerdas. Kelas. Iya. Pasti. Saya senang sekali. Karena dulu kalau Ponorogo kan yang mungkin itu kan kebijakan. Iya kan? Iya sejati itu kan. Mau mana tapi kadang-kadang berat-berat aja seperti perempuan. Sini perempuan malah Ini perempuan sendiri. itu sendiri. Ada perempuan, cuma memang istri jangan karena Semeru juga Sleman, nggak ada jangan. Kalau bisa kan catur, nanti yang lain catur aja kan catur aja. Ya waktunya usaha. Saya pernah ya, karena lengger ini lengger mau saya pola apa ya? Itu memang kan pada saat saya polisi ya saking saya kan kenapa lengger tidak gitu akhirnya oke lah saya mulai menemukan lengger tapi dengan cara mixing di dalam show EB sebelum mendam ada saya taruhi lengger ya terus sih ya ada maksudnya kalau film kan ada peras ada komedinya ada apa nah ini lengger saya masih supaya lembut Ya. ya Nah, yang menarik itu yang saya tidak tahu kalau sekarang dulu itu saya pernah meneliti lengger Banyumas, tapi semua itu yang jarang sekali malah lengger lama itu masih jarang. Tapi yang lengger apa wedok itu ini masih banyak. Nah itu saya ingin tahu itu strukturnya gimana karena itu mulainya kira-kira jam 9 malam sampai kira-kira jam 3 jam 4 kadang-kadang jam 4 terus saya pikir bagaimana itu strukturnya karena ada persamaan mulainya itu dari seperti Patalon musik itu piringannya Itu namanya pengoregan. pengoregan Ya, awalnya itu Patalon, Patalon kalau di ya, dan itu akhirnya menua gitu ya, terus nari berapa lama itu gamjongan. ya kamyongan ya terus habis itu ada banyolan gitu jadi ada beberapa laki-laki Biasanya ada request lagu di situ. nah terus ada bagian lagi saya tanya ke situ apa itu dia bilang itu namanya bejaan supaya ciumnya Sebenarnya kesenian itu kesurupan tapi hanya bukan sungguh gitu jadi kesurupan terus gini jadi lucu-lucu karena dia kesurupan gitu terus dan habis itu ada lagi khusus untuk menutup ada yang namanya berlewang jadi itu yang akhirnya start itu lengger itu menari tapi kayak laki-laki kayak gadang gitu jadi itu penutup gitu jadi dan hampir semua itu ada struktur seperti itu kira-kira gitu jadi menarik sekali itu jadi saya mixing saya stop ya karena itu sangat cocok enggak efek negatif Pak ya efek negatifnya saya tarik lagi karena saya katanya tidak memperhatikan lengger saya masukkan karena yang namanya efek itu kalau udah weekend pasti ada show ya ramai sekali ya ramai sekali nah, maksud saya supaya dia tarik di event-event dampaknya apa? Dampaknya apa? Si pemain acting kalau mendengarkan ini jalur terang akhirnya saya takut merusak kondisi lengger jadi dia orang yang Mas Rianto lengger tidak serang yang kalau orang efek itu bukan saya paling nanti ini rusak efek rusak lengger
aku kan reok Ponorogo gitu. Kalau ada musik seperti itu langsung naik Langsung gitu naik, kan, iya. jadi badannya Langsung, bergerak iya. sendiri. Iya. Ada malu sebetulnya secara pas kita acara begini, melu kan izin bangun bawokku gitu. Musik itu sangat berpengaruh pada kejiwaan. Iya betul. Jadi musik yang halus, roncong, mungkin gamelan, narkoba, sudah ya kenikmatannya. Ya sambil kalau musik rock and roll ini, Sambil mikir. iya. Kalau musik Banyumasan dengan beat yang cepat, ya seperti ini. Saya ingat waktu saya pentas di Women Festival musik dance festival di Riverway itu ribuan orang semuanya begini. Kita namu calon Kendangan yang cepat semua gini. Aduh saya sekali Zaman itu ya belum ada kamera Smartphone. video. Tahu itu zaman 90-an di Amerika ada grup itu yang di Berkeley namanya itu yang musik Bali. Jadi sudah puluhan tahun itu berapa generasi dan mereka itu sangat semangat sekali itu main gamelan Bali. Dan sangat Nanti itu sama ada rumah, mereka tinggal di rumah main tiap hari sama itu cukup stabil itu. Dan Nah itu zaman 90-an ada itu yang apa namanya rave. Itu rave itu yang di tempat biasanya di alam ada musik yang disco itu yang techno gitu. Iya. Terus anak berkumpul sama itu dari dan luar. pasti Iya. tapi malah sering diundang grup itu Iya. dengan musik Bali mereka tetap Iya. tapi musik Bali. Kalau dia Saya pikir kalau ada seperti musik Lengger, Calungan, pasti anak muda senang kalau ada musik. Iya, dan itu yang Kalau terjadi. mereka Dan pasti senang. yang saya heran hari berikutnya ada review dari harian Women Space itu masalah musik diganti. Aneh sekali, musik calduk dari bambu itu dibilang musik diganti dengan menari seperti apa ya yang penyanyi mati kalau kita Jimi Hendrix, bukan Black and white lah Michael Jackson. Michael Jackson seperti Michael Jackson. Oh ya, jangan gitu. Iya, itu review di Indonesia. Saya merasa aneh sekali musik bambu hanya sederhana, tapi disebut musik diganti dan penarinya seperti Michael Jackson. Aneh sekali. Padahal di World Festival itu ada sekian banyak pertunjukan dari negara. Nah ini pernah itu di Riverside di kampus saya di Universitas Kalibata. Oh, ya. Undang satu pantawai Mas Tonto Oh ya, sama Mbak Dwi ke Riverside. Nah mereka kita mau ya mereka di sana satu sebenarnya namanya Porter dan ya anak-anak itu saya mengajarkan dan anaknya biasanya tidak terampil jadi mereka belajar baik terus datang Mbak Dwi sama Mas Kontrol di intens Mas Kontrol khusus kapan Mbak Dwi mengajar menari yang menari itu sangat semangat. Nah kita bicara sama konsulat di Los Angeles mereka bilang jangan klasik karena di Amerika selalu mengundang yang klasik yang solo, Jogja gitu lagi bilang jangan khawatir kita mengajar itu yang daerah tiba-tiba pengennya Iya, biasa betul. nah itu yang ditampilkan Humas dengan diri. ada yang populer
ada yang satu tari klasik yang ayun-ayun itu karena kebetulan ada ketua itu. Oh iya. Tentang dia itu menang Jogja. Terus yang diutamakan itu tarian lengger sama tapi dijadikan satu. Karena saya jadi dengan Herman kita mulainya dengan lengger. Jadi dia pakai video gitu mengajar mereka tari lengger. Tiba-tiba gilirannya berubah calonan terus tiba-tiba lenggernya itu diserang anak-anak dan tari elegan. Saya bikin garapan Pak. Itu Pak Konsulat senang sekali. Dia itu orang Bandung. Dia senang sekali sampai dia sendiri nonton dan dia itu orangnya bisnis kopi Indonesia. Terus dia kasih itu tidak hanya kita yang bermusik 150 kilo. karena dia senang sekali kasih orang penonton kasih Tak ngambilan. sama itu snack itu kasih orang karena dia senang sekali sampai itu yang ada orang Indonesia orang Jawa itu di sana yang mengajar di sekolah itu Mas Sean yang Cal Arts. Iya. Mereka iri karena belum pernah sampai konsulat itu dari itu. Oh iya bro, ini Mas Bogon. Ini ya sebenarnya Pandu, tapi dia selalu disebut Bogon. Nama apa nickname. Bogon. Dia jurnalis budaya di Harian Surabaya. Ya, baik. Mas, ini anaknya Mas Rasido, saya minta dia mewakili Oh ya, pasti. Mas Rasido karena dia itu saya ngopi sama dia tadi pagi, bukan pagi, siang dia. Kita ngopi di hotel di homestay. Dan dia cerita dia itu habis bapaknya meninggal dunia, dia cari banyak bapaknya tidak ada. Tidak ada foto, tidak ada video, tidak ada apa-apa. Iya. Jadi itu masalahnya. Jadi sampai anaknya jadi susah untuk cari dokumen tentang bapak isi sendiri. Jadi termasuk pentingnya. Makanya ini meninggal. Ya. Jadi karena itu saya minta dia mewakili bapak. Karena itu saya ada banyak kaset bapaknya yang meninggal atau pemimpin orang yang gamelan di masa itu. Jadi supaya dia mewakili bapak. Tapi Mas Adin siap kan? Bareng-bareng ya. Kalau nomor kontak ibu saya punya, kan saya belum punya nanti. Kita bareng-bareng. Karena selama ini kan memang punya dunia yang berbeda. Ya. Saya dan Mas Agil punya dunia yang berbeda, tidak pernah ketemu. Ya itu. Ini saatnya sekarang bertemu. Ya bagus itu. Karena Pak Rasido itu sudah seperti bapak saya sendiri. Ya. Nanti saya mau pertemuan sama istrinya Mas Agil dan sama Ibu Rasido. Jadi kita mau pertemuan Mas Rasido. Dan saya mau nyekap Mas Rasido. Mau nyerah kapan? Sorry. Nanti sore. Saya udah ke sana, tapi saya nggak ketemu sama dia. Saya sama dia. Nanti kalau bisa akan Iya. Dari kita bukan orang lain. Ya, kita saudara. Sampai bapak. bukan dia itu banyak hanya pokoknya dia wanita bapak dan dia tahu itu jadi ada hasilnya dari pekerjaannya. Untuk bisa kita samakan butuh pendekatan emosi, supaya ngobrol. Saya selalu bilang ke teman-teman, kalau kita belum bisa jawab, itu kita belum bisa kerja sama.
Saya selalu bilang begitu. Ya, betul. Jadi kita ada dua kita job. Ya. Itu nggak lama terus bapak meninggal itu saya ketemu di Juli ya berapa bulan sebelumnya kalau bahasa ini mentas di terakhir itu mentas di Padang itu masih sama terus yang di sini Gergureng yang desa Gergureng itu masih terkenal itu Lengger itu Sekarang sudah tidak ada. sudah tidak. Oh ya, sanggarnya masih Iya, sangatnya masih. cuman anak-anaknya yang sudah berkurang Oh ya. iya Oh sayangnya. Kepala desanya sekarang bikin padepokan. Ya. jadi wisata Ya, saya kira masih ada rekamannya. Saya interview sama ada dua kembar. Bapaknya yang sudah tua waktu itu. Oh iya, Apa namanya? Pak. Saya tulis satu tentang tentang kita di sana ke sana itu cari itu ada gamelan apa ringgeng rongkeng Ringgeng. Sekarang masih ada. masih ada ya? Masih. Ya. Ya. Karena saya baca itu ada buku dari Yakun Mama itu dia sebut itu ada di daerah Banyumas ada alat gamelan yang khas itu namanya ringgeng. Ringgeng terus tanya-tanya terus saya bilang, oh ya Pak itu di Gedureng itu ada Gamelan yang semuanya Saya tahu sana. Hah? Saya tahu saya. Ya. Shop. Sudah sana sama. Jadi menarik sekali ini. Nah itu gamelannya bisa bawa mereka main bawa Iya. karena itu mereka apa bareng gitu dari mereka bawa gamelan. Karena saya tanya itu secara bambu ada yang anggap itu pasti bambu itu sebelum gamelan orang pakai bambu tapi katanya itu sebenarnya gamelan sudah lama sekali malah bambu jadi Yang kedua dan itu jadi khasnya sendiri karena sampai sekarang ada gending yang jarang atau tidak pernah main dimain di bunyi gamelan tapi hanya calung ya kan. Ya, jadi itu calung itu alat musik tunggal. Ya. Yang kemudian sejak muncul yang ringkir ini ditambah calung digital dua calung baru terus menerus ditambah seperti apa cetaknya itu rong itu hanya 3 nada. kayak di belat tahu teknik belat itu jadi di Karena ada lukisnya yang itu ditembak mungkin dari Yakun ditembak pakai kayak proyektor kalau calung itu kalau orang tidak mampu di gamelan digital ya, soalnya nggak ada yang mesin printing segede ini nggak ada karena itu calung jadi ada hanya bikin malnya lah istilahnya mal itu bukan karena Tujuan. orang tidak mampu di gamelan itu calung tapi karena calung Tradisi yang berbeda. ada beda Ya, jadi ada calung, kemudian ada lagi bongkel. Oh ya. Nah, bongkel itu kan mirip dengan angklung, tapi 4 nada. 4 nadanya berbeda. Nah, Mas Resi juga bilang malah calung yang pengaruhnya gamelan yang gaya mantunan Ini paling kelihatan yang masa berat. itu pengaruhnya katanya dari calung bukan terbaliknya Ya kalau teknik tabuhan bonang di Banyumas ini memang dipengaruhi calung. ya nah itu Mas Resi juga bilang Berarti sama. ya. Nah itu menarik sekali itu dan saya ada teman Florisi dia itu memiliki bikin tulisan tentang wire pembuatan nah, itu ada di webnya wire, Lengger jadi ada teksnya yang asli juga dari itu jadi ada beredar di Indonesia secara lisan jadi riset dulu rupanya juga itu salah itu barangkali itu ke Indonesia langsung lisan dan teksnya malah desainnya konsepnya di komputer malah nyusul Iya, yang pasti. Dari di Banyumas ini kan tradisi oral jauh lebih tua daripada tradisi tulis. ya. Karena Banyumas adalah wilayah pinggiran dari kerajaan Bagian Besar. Sebagai wilayah pinggiran, perkembangannya pasti lebih lambat daripada kerajaan. Sehingga orang Banyumas memiliki tradisi oral yang lebih kuat.
mereka punya cara-cara mengingat dengan baik atas peristiwa. Seperti menghitung tahun hanya butuh dengan jari. Kemudian kapan lahir, kapan mati, itu selalu begitu. Oh, di mana? Saya di rumah Lengger. Lopo. Ya, Di Kompleks Panji. Halo Mas Sigit. Halo, aku Yusmanto. Ke Dupleksi Panji sebelah wetan. Masuk aja ke Pendopo, lingkungan Pendopo. Kemudian nanti Ini timnya 3 orang nih Mas. Wetan. Yang garap ini 3 orang ini. Ya, Ya, Marucil CS karena bocah-bocah sing anyaran bersama. Marucil. Ucil panggilannya. Oh, Cil. Si Iya ngerti ya ngomongnya. bocah cilik. Garapnya wong telu. Tetap ada proses risetnya yang menarik. 2006 dan sini itu udah runtuh semua. ya, ini sudah di Kebonan. rehab. Di era saya perbaikin semua, saya panggil bagian berbakala, itu saya minta dikembalikan semua sesuai aslinya. Lah yang nggak ketemu itu ini, yang nggak jadi WC, saya tanya, masa dulu ada WC di sini ya Bang? Oh ya, WC tengah gitu. Itu yang itu. Ya, yang itu. Loh ini kok WC masa tahun itu sudah Ditambah ada kantin sekarang. WC itu. Belakangnya ada kantin. Orang Purbakala sudah nggak bisa ini dulu apa. Kalau tahu oh dulu ini gitu, saya kembalikan seperti semula, nggak boleh. Iya. Kayak gitu sama kosan. ya untung ini di Kosong sih. saya ini sangat bersejarah. Oh iya. Nah, Waktu saya dulu itu ke sini itu masih ada SNKRI ya, masih tahun 80-an masih ada itu ada. Yang semalam saya cerita. Iya. SMK 3. Nah, saya minta di sini dikosongkan. Iya. Lah SMK itu dipindah ke selatan. Jadi ada kampus sendiri Ya, lah yang kecamatan bisa pindah ke sini yang dipakai SMK. Itu dulu waktu masih di sini di bawah yayasan. Sekarang puskesmas. Sudah dikelola langsung oleh pemerintah. Pemerintah. Lalu menjadi sekolah negeri. Itu yang gedung Afdeling itu sekarang kan puskesmas. Afdeling Bank. Nah, ini dulur lanang itu. Akhirnya bisa ketemu. Baik, saya senang sekali ketemu. Jadi seperti bapaknya ya. Bisa agak lama kita Facebookan. Oh, iya. Facebook, tapi tidak pernah ketemu. Duduk Bapak. Ini putranya Pak Gito. Pak Herman. Ya kenal. Ini istri saya. Oh, Bapak yang bukan namanya lagi. Iya. Nah, sekarang nemu. Ini sudah kenal Mas Hakim, anaknya Rasido. Sudah kenal baik ya. Sudah. Mas Bapak Belum kemarin hari itu bilang bawa itu terus melepas pindah ke desa. Apa nggak ngambil rumah? Dari mana? Iya memang ya protokol Mau nggak mau? Di sini Saya minta cepet sih. siapa sih yang Minta cepet mau nggak mau harus di. Iya. Maksudnya. Mas, oh ya banyak sekali. pulasara aja Pak. Protokol. Saya kira paling baik kalau ada yang mewakili pihak seni. Ada wakilnya, wayang kulit ada wakilnya, saya Mas Hakim. Karena saya kenal banget Mas Hakim dan dia betul-betul tahu sejarah wayang kulit. Karena dia itu dalam itu yang dari organisasi Bapak di. Ada sini. Karena sini. Karena sini. Karena sini dulu. Yang dulu yang awal. Yang dulu itu
tentang sejarah perkembangan pegawai baju sudah ya, waktu itu itu masih Pak Tito yang tulis. Dan saya tahu Mas Sigit juga sama. Tahu sejarah. Jadi kita perlu ya. Dari jalan di Banyumas Nunung. sumbernya lainnya ke sini. Nunung. Jalan yang lain nggak bisa cerita. Nang kantin ya. sebenarnya sekarang dua Pak Sugeng Soeharto Murah kono kan kidul kon. ini yang Kang kidul. Mas orang Giliran kelihatan. nah, sumber perdagangan yang karawitan juga tata suluknya. Dan saya pikir itu Mas Rianto wakili Ya, karawitan mungkin Mas Yus sendiri ada banyak teman-teman. ya, ada calon juga seni Lengger, seni yang lukis, mungkin seni batik. Jadi supaya itu ada wakilnya semua tiap seninya supaya wakil supaya suara. Jadi supaya mereka juga bisa sama ruangan sebelah tahu cita-cita. Karena kita ada ide, dulu masih hanya ide. Mungkin Mas Yus bisa. Dari ini kan berawal dari pendidikan itu juga. Nah, sekarang kita mengarah pada bukan institusi dan akhirnya berpusat di ya, dan kita akan apa namanya melakukan ini Jogja kan punya bulan ini kan karo kita suplai saja kita yang mensuplai yang paling dan malam sudah kumpul ini udah pakai senur ada sebagian. ya ke depan kita akan kumpul mungkin elementer tidak bisa semuanya karena menulis semuanya itu butuh apa namanya keselarasan dulu. Kita untuk penyelarasan mungkin elementer kita apa dulu yuk kita kumpul Bisa ngumpulin apa di rumah lu? di Ya jelas ya di sini aja yang kabarnya. nanti bagian lain komplain. Setelah semuanya oke, dalam 2 bulan ke depan kita ingin Itu teman-teman fotografi awalnya itu bikin fotografinya Mokhtar ya. Kita bisa yang harapan saya dengan adanya tokoh-tokoh di dalamnya kita bisa berkuatan dengan saja hanya bersumber dari bupati saja bisa turun saya juga amin ya tidak tahu Iya. untuk karena saya juga amin ya untuk juga mereka bilang saya sudah hubungi dia bilang dia juga mau bantu besar tapi kalau kita ada walaupun sedikit dari TV, pasang internet, kemarin 3 tahun. bisa gunakan itu juga Iya. ya itu supaya mereka tidak harus banyak besar tidak harus besar tapi kecil-kecil tapi sempurna karena tapi itu jadi itu kuatkan kalau itu yang lain lihat itu dari luar negeri ada yang mau bantu iya bisa bikin karena ketika dari luar negeri bantu yang dari dalam negeri biasanya akan kebakaran jenggot dan oh saya juga bisa iya seperti itu itu politik yang baik ya betul itu tantangannya seperti itu. Kebetulan besok bulan Juni Ornil kita akan ada kegiatan nanti kita sekaligus launching rumahnya kita jadikan saya kemarin yang bilang semua yang penting kita kerjasama saya kemarin pakai istilah politik bukan maksud saya politik partai tapi politik personal kita harus singkirkan supaya kerjasama itu
sampai tiap itu yang wakil itu seni, sastra, teater, jadi itu bisa semua jadi bisa untung. Ini bukan proyek, itu bukan cari uang masing-masing ya, tapi untuk melestarikan dan juga untuk masa depan Banyumas. Dan kalau ini jadi seniman yang pertama ada institut Ya mungkin ada ini kita sudah ada teman dari Indramayu, mereka ada cerita sedikit, mereka iri. mereka mau Indramayu juga kira-kira seperti Banyumas, mereka tidak mau di Sunda, tapi juga tidak mau di Jawa, mereka mau di mereka punya karena khasnya sendiri, karena bahasa Banyumas mereka mau seperti itu juga, mereka sudah tahu sesuatu. Jadi paling tidak nanti Beda. arah-arah ini kita kan lagi ada usul reservasi, macam-macam. Yang di sini siapapun bisa berperan sebagai apa. Ini organisasi yang akan sangat terbuka dalam karena hal terpenting menurut saya adalah ada sub. Kalau di Mas ada sub. Iya. Simpul di seperti sapu di sini Ya, pengikat. Saya yakin kita kalau ini jadi sukses alam ya, kita semua akan, bukan kita, saya sendiri tidak, saya orang asing, tapi orang sini, jadi namanya itu tidak akan punya nama sendiri, tidak mungkin tidak jadi kaya, tapi jadi orang sini jadi tahu, oh ini pelopornya yang Begini ceritanya ya, saya tahu persis. Lagi-lagi mesti kembali kepada senimannya itu sendiri. Jadi kalau tadi bicara ada mungkin fan dari luar negeri, ada dari pemerintah daerah maupun pusat, permasalahannya itu bukan tidak mau pemerintah ini, tapi kultur mintanya itu kultur minta, Pak saya mau begini. Kalau ditanya sebelumnya kamu berbuat apa? Enggak ada. Ya belum berbuat apa-apa. Ini mindset ini harus dirubah. Kita harus melakukan tidak membesar. Itu fungsinya, itu fungsinya. Kita harus melakukan. Kita mengalami itu Ya. juga seperti itu. Pak, saya sudah melakukan seperti ini, tapi kurang ini. Itu boleh. Betul, itu sangat betul. Pak Dwi juga itu pernah itu kita berapa kali ke Indramayu karena kita ada teman dekat juga maestro ya, Wangi Indria. Dia maestro nari topeng Yang topeng. ya. Nah itu teman dekat sama Pak Dwi. Indramayu. Ya. Nah itu Pak Dwi ke sana. Itu Nani, Mbak Nani. Mereka bikin ada tiap bulan atau tiap 2 bulan ada apa namanya? Apa? Midang sore ya. Nah ada satu hari karena dia bikin sendiri, temannya yang datang, kita datang 3 kali kita pentas di sana, dan tidak terima uang gitu. Dan sering senimannya malah mau datang kan itu teman Bang Wangi. Nah itu dia itu bikin itu dan banyak sekali orang datang. Kebetulan satu hari ada wakil dari Dinas Pariwisata datang. Mereka lihat itu kan, wah ini hebat sekali, kenapa itu tidak jadi lebih besar? Terus Pak Wangi minta dibantu, terus dia bikin itu festival namanya Jangan jadi apa kalau tidak berkait. Ya. DDF namanya, Indramayu Dance Festival. Itu sukses. Jadi mereka mau itu tiap tahun sekarang. Dan uangnya dari kementerian gitu. Ya, begini caranya. Karena mereka lihat orang sendiri itu pertama-tama bikin. Pemerintah sudah kurang bagaimana? Tidak besar. Ini saya usulkan untuk menjadi pusat budaya. Mereka bikin itu. Nah itu dengan sendiri ya, itu hebat. Itu pemerintah itu. Kemudian saya tanya ini seniman, mereka ngapain itu dibikin? Memanfaatkan itu apa tidak? Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang. Jadi bukan pemerintah. Kalau di sini itu bukan. Tidak butuh. Sekarang itu harus kita mulai
maunya di sini. Boleh saja main sendiri, ditonton sendiri tidak masalah. Tapi terus Belah Banyumas pindah juga. merokok terus menerus. Tidak perlu nanti harus banyak gitu. Melakukan itu saya kalau Pak Jokowi pasti tahu. Kementerian aku minta seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Enggak ada. Tapi selalu 99% orang seni, orang apapun datang. Pak Mas, saya mau bikin event ini. Itu enggak jadi. Tidak jadi. Mestinya di sini yang wayang boleh, yang leger boleh, yang ebek boleh, yang tari boleh, yang apapun boleh. Tidak menolak. Cuma kitanya yang pasti tadi bahasan suwi. Siapa yang mau bergerak, siapa yang mau ke depan, siapa yang mau yang menyatukan, ya menyatukan. Jadi tidak ada masalah di Banyumas. Ya. Kalau ada masalah saya yang Tapi memang personal itu sangat berpengaruh. Kayak misalnya Pak Iwan mungkin saya agak ngomong Banyumas ngomong ya saya kereang ya orang kayak ngomong kereang itu yang saya orang cocok. Tapi yang nyong apa Mas Yusmanto ya seperti ini. Karena masih muda, karena kalau di Jawa kan begitu. Para matur ya Pak Herman. Mengenai Pak Herman dan teman-teman seniman lainnya. Terima kasih saya diundang. Sebenarnya awal itu saya pernah diundang Pak Bupati Pak Jarod pernah ingat ya. Diundang oleh Pak Bupati untuk membuat cabang atau katakanlah prodi di unsur jurusan Fakultas Ilmu Budaya Mas sekarang ya, Fakultas Ilmu Budaya. Kayaknya jalan yang orang kebumen ngomong belum barusan ini maunya berdirinya itu di launching 22 Februari tahun 2020 itu tahun bagusan ya. Tapi sekali lagi kan terbentuk aturan bahwa kalau prodi paling tidak S2-nya 3 masing-masing jurusan loh ya, masing-masing prodi. Waktu itu kan di pedalaman, tari, karawitan. Tapi masing-masing prodi Bapak itu syaratnya dari Dikti adalah 3 S2 yang tidak terikat oleh instansi manapun sebagai tenaga honorer ataupun tenaga daerah maupun negara kita. Terus tenaga yang lainnya yang sifatnya dosen luar biasa itu ada 2 masing-masing. Kalau untuk karawitan Banyumas tidak masalah. Untuk tari yang ada masalah ada tari dan pedalangan. Sehingga ide itu macet. Kita membuat grup dengan Pak Didi yang di pemerintah tidak jalan Pak. Karena ketika saya disuruh membuat grup, disuruh membuat grup, kita minta Zoom. Pak Rektor kita Pak Rektor waktu itu belum ganti ya, Pak Rektornya waktu itu. Pak Rektornya sudah welcome. Tapi ketika jurusan ITB yang dibentuk kepanggil Pak, budaya yang dibentuk kepanggil, begitu saya melihat wacana melihat sinyalemen seperti itu saya karena saya melihat kalau hanya tidak ada keselarasan atas bawah, mending kita gerak di bawah sendiri, kita seperti ini pertemuan seperti ini, kita wujudkan secara nihil, baru kita sudah melakukan ini nih Pak, tolong. Nah itu maksud juga seperti itu karena kalau setiap pertemuan, oke bikin grup Pak, kita ketemu, kita bikin, saya sengaja bikin Zoom di grup, saya bikin Zoom cuma 2 saya sama si Kadip. Oh iya. Padahal Kadip berharap yaudah Pak, sampai kemarin pertemuan waktu membahas menara pandang Mas Jarod undang ya. Iya. Terus belirit karena sudah ya paham lah saya dengan seperti itu Mas Jarod itu udah lebih paham dan lebih hafal dengan itu sehingga wah corot boy ke seorang anak gitu. Malam itu ada rapat. Ya, tapi intinya juga sama Mas, begitu wacana seperti itu ya saya cuma ngenai apa yang bawat lah. Begitu itu saya mungkin ini gimana kok nggak ada kejelasan Pak?
mohon maaf, ini yang penting kan sekarang tenaga pendidik yang dulu Pak, syaratnya dari itu. Mas Sudiro yang dekan Fakultas Hukum UMP sudah bilang, Mas, asal ada 3 S2 di setiap prodi sudah cepet jalan. Orang sama dulu Mas Diro, PKJT dulu deh. Pusat kajian dulu deh. Iya, itu dulu. Iya kan? Iya, Katakanlah ini nanti pasal ilmu budaya baru, apa institut budaya baru atau apapun, tapi ataupun pusat kajian budaya baru. Tapi kalau benar-benar real ada pergerakan, itu yang nantinya akan dilihat. Tapi sepanjang mau jadi wacana diundang rapat, baru kita kayaknya teman-teman di Euro Mas, pergerakan apa? Saya akhirnya kan nggak tahu. Yang dibangun harus itu. Itu yang penting. Jadi saya kan memang seperti bahasanya Mas api yang sudah ambil pada dinyalakan lagi oleh politik. Seperti itu. Ternyata Mas itu sama mengalami seperti itu. Sebelum saya ngomong jadi Harus semua pertemuan harus. Jadi apa yang akan kita lakukan hal kecil. Mulai dari hal kecil, step by step untuk menjadi besar. Karena kita tidak mungkin akan bisa besar di awal, tapi nanti pokok pemerintahannya hilang dalam bekas. Lebih baik kita melangkah hal kecil, apa yang mampu kita lakukan, kemudian besar yang tidak ada terus. Unsur itu punya ini informasi aja sih. Itu punya unsur depan. Ya, memang. Ya, tadi malam kalau diundang gitu. Harusnya diajak bukan sekalian. UIN juga ada lembaga juga ada. pengkajian dan pengembangan budaya Banyumas baru 1 tahun ini. Cuma memang kalau konsentrasinya di titik yang sama tergantung orang-orangnya gitu. Tergantung orang-orangnya. Karena basicnya mereka sastra, ya masih ke situ. Belum banyak bicara soal. Jadi yang diundang tadi malam sebenarnya kan hanya beberapa orang yang saya pikir ini untuk think tank awali, gitu. Kemudian nanti di manajemen nanti ada banyak yang benar yang mereka sudah bukan operasional bisa masuk teknis sesuai dengan bidang kajian kita masing-masing. Kemudian di bidang law management nanti seniman pasti akan bergerak. Ya, pemikiran dasarnya seperti itu. Makanya tadi malam hanya beberapa orang saja yang kita undang. Tapi mewakili ada ya memang kita biasanya siapa ya suruh sama nih kayak seperti itu. Selalu begitu. Kalau saya pikir stepnya udah benar. Pertama ya kita kajian dulu kan. Ini pasti kajian dulu. Terus berikutnya nanti kalau sudah mulai ada pengajuan izin dan sebagainya bisa ke ST tinggi. Kemudian naik berikutnya bertahap aja. Jadi mending pelan-pelan tapi ada progres. Kalau institut yang kita maksud di sini bukan perguruan tinggi, tapi langsung ini sebuah lembaga yang tadi saya organisasian kan? Iya, yang perhimpunan. Jadi tapi juga sekaligus penempatan tempat bertemunya berbagai pemangku budaya, komunitas budaya. Saya pernah di Padang tapi Arab ini Indonesia di Padang. saya kira naik dengar meliput bacaan itu boleh dibahas. Kalau umumnya mau wawancara dengan Prof Rene, pemikiran Prof Rene yang ini. Kalau saya kesini kan posisinya sebagai humas rumah lain biar ya tapi kan Prof Rene mau di rumah lagi gitu. Iya kan begitu. Komentarnya soal rumah lain ini seperti apa? Kita masih sangat Saya sangat terkesan itu sangat terharu karena itu jadi dengan sendiri itu mereka bikin ini. Jadi idenya begini itu sudah hebat sekali. Seperti musim wayang kulit Banyumas itu tidak sederhana. Saya bikin dengan dia atas itu yang penting sekali. Museum Ya, museum.
Ya dulu kan Oh, dulu. Sekarang Mas, dulu sudah Mas kan mengawali makanya juga kita ada kontribusi besar juga di situ yang mengawali kenapa banyak itu ada Kalau ini kita gabungkan 3 fokus. Pertama itu ya museum ini ya, kan ada barang-barang untuk pentas peninggalan. Yang kedua dokumentasi. Jadi ada video, ada foto. Ya, terus Yang ketiga pengembangannya. Pengembangannya nanti tidak hanya sekedar menggarap seni tradisinya, bagiannya itu juga nanti digarap dari kegiatan mengajar, ajar, belajar, les. Malah Mas Rianto itu kalau ngajar murid-muridnya yang di luar negeri ya di sini biasanya ngajarnya di sini. Jadi yang saya pikirkan bahkan Universitas Kebudayaan Banyumas ini sebenarnya lembaga kecil, mungkin hanya beberapa orang di dalamnya, tapi ini bisa menggerakkan siapa saja dengan kekuatan yang ada, bisa menggerakkan siapapun. Dan mereka tetap merdeka dalam posisi mereka masing-masing. Proses kreatifnya masing-masing. Iya, jadi yang lengger ya tetap dunia lengger, tidak terprovokasi oleh kekuatan yang lain. ada otonomi, Iya, otoritas, mereka punya otoritas. Ya, tapi kerjasama supaya itu saling bantu, karena itu kalau saling bantu jadi malah lebih kuat. Jadi kuat. Ini saya ada request buat Pak Herman atau Mas Jarod. Sebenarnya Lagu wacana apa yang requestnya? saya lagi rokean. Sebenarnya ini wacana udah lama terkait pemindahan kantor kecamatan. Jadi jangan di sini. Kenapa kalau di sini orang itu segan Iya memang. berkunjung ke apa namanya komplek Banyumas itu sangat segan. Kenapa ada protokolnya gitu? Iya. Nah, ini wacana tahun 2014 lah kalau nggak salah. Pengen pindah. Itu bahkan Itu udah lama. 2001 aja udah. Intinya tolong dicarikan peluang bagaimana caranya ini kantor kecamatan itu jangan di sini, tapi di tempat yang lain. Misalnya nanti kan infonya bupati mau bangun tugu sana yang kawasan tugu kilometernya Banyumas. Iya. Mungkin tidak ada tempat di situ nanti buat kantor kecamatan. Ini harus dipisah antara kegiatan pemerintahan dan kegiatan budaya. Saya udah berapa kali di forum-forum terkait dengan apa namanya riset Pelalasan ini. Terima kasih akan saya realisasikan. Tapi tunggu saya jadi bupati dulu ya. Maksudnya Mas, Bupati Nggak usah. Sebenarnya jadi bupati malah resort pola. Aku yakin. Iya nggak? Karena saudara-saudara. Wah itu. Saya yakin malah nggak mungkin bisa pola. Saya kemarin itu saya kenal itu sama Mas Gondrong di Solo. Iya. Dia bikin itu yang namanya Rumah Pancasari. Itu bagus sekali karena itu tempatnya kumpul seniman. Mas Gun Gondrong. Nah, kenal. Nah, bagusnya itu tempat itu ngopi, ada komunitasnya bisa berkumpul. Dan itu bagus sekali mereka saling Interaksi ya. dan interaksi gitu. Kalau angka baik kalau di sini ada seperti kantin gitu, bisa itu minum dingin, panas gitu di sini. Dan tidak hanya untuk seniman terbuka gitu. Tapi bukan untuk banyak untung, hanya untuk supaya ada tempat itu nongkrong senimannya sosial. bisa seperti itu di sini atau bagaimana? Gagasan itu sebenarnya juga ada. Sangat bisa. Ya, yang penting pelakunya. Ya, Sangat bisa. Nanti Jarod aja ngomong ya master plan-nya itu mau apa kita itu ya, yang jelas ya. arahnya mau kemana. Enggak, Bangasari itu dibikin Mas Gondrong sama istrinya, Mbak Rizky. Dari mereka senimannya yang bikin. Jadi itu ada angkringannya, itu jualan sup, macam-macam ya. Dan di belakang Ya. ini nggak usah. Kalau itu biasa. Oh ini kalau itu nggak usah direncanain, nggak usah. Ada dengan sendirinya. Bisa nongkrong. Tapi semua dari bulan mereka tahu ini harus jaga apa, harus taat, gitu, harus baik-baik, tidak boleh atau melakukan tidak boleh gitu. Mereka dari dulu nongkrong
sekali. Suatu saat Prof Rene harus mencoba teman-teman baik. Sampai situ. Kalau ada nanti saya ajak Pak Herman kita ngopi atau sama. Ya. Begini Prof, Mas Jarod, hamba saya bisa saja mengusulkan. Saya tanya lagi, ada yang melakukan nggak? Ini tantangan senimannya loh. Ya, betul. Ya. Kayak Prof Rene ngomong itu ada kafe lah, kafe untuk tempat kumpul seperti itu. Ya, Bahkan tanya kalau datang apa enggak? Ya. Nah, Nah, harus itu. Ini tanya. bukan pemerintah, bukan siapa. Iya. Tapi Pak Herman, saya ingin mewujudkan impiannya Pak Herman dulu kafe Ebeko. Iya, saya juga mikir Ya. itu. Kafe EP. Ya. KPP. Wah. Iya. Bagus. Ya, Oke, tujuannya kita sama. setuju KPP. Iya, Itu. Iya. Saya sangat setuju. goalnya sama. Ya. Untuk dia berinteraksi. Nah. Nanti kan tidak senimannya beda. Oh, kalau dulu namanya gitu. Iya. Nah, ada satu lagi, itu saya tadi malam bicara sama Pak WI. Mungkin dia lebih baik menerangkan. Kan ini salah satu hal agak teknis, tapi penting sekali. Bagaimana? Dan dia adalah solusi yang baik. Mungkin kamu bisa. Beratur. Pak dan kurator. Menurut saya untuk rencana ini, gitu kan, kita sudah ketemu dengan orang Banyumasnya ya saya. Untuk langkah ke depan, baik dari arsip, dokumen dan lain sebagainya, itu ada kuratornya dan ada memang orang yang sudah ahli untuk membuat arsipnya, seperti itu. Karena semuanya kan masih banyak di daerah-daerah sebetulnya punya arsip, tetapi bagaimana pengarsipannya itu yang sulit sebetulnya. Pengelolaannya bagaimana itu untuk kedepannya gitu. Kalau yang manual kan biasanya hanya disimpan dalam lemari atau dibikin bingkai di antara dinding. Nah, di Jogja itu ada sebuah yayasan dan komunitas yang sangat internasional. Mereka itu ada seperti ya pengarsipan, dokumentasi itu dari museum, dari seniman-seniman itu mereka kelola. Jadi mereka juga akan memfasilitasi banyak hal dalam rangka kerjasama. Seperti kemarin ada sejarah tentang bisu di Makassar. Itu teman saya itu dia transgender, namanya Tamara. Itu dia punya keinginan seperti itu karena wah anak Banci itu selalu disingkirkan, selalu dikucilkan. Tapi kita coba bicara dengan IFAA yang memang mereka konsen di bidang itu malah dibantu. Oke, kamu tak danai, kamu riset ke sana, kamu ambil foto, kamu ngobrol. Nah, dokumen itu dikelola oleh IFAA. Dan jadi bukan itu hanya milik Makassar, tapi itu milik internasional. Iya. Dan itu akan di backup. Yang riset punya data, IFAA juga punya data. Jadi seandainya terjadi sesuatu, itu kan seperti asuransi. Jadi seandainya dalam hal pribadi Tamara dokumentasinya entah ada kejadian apa, IFAA punya backup. Dan itu dibikin banyak link dengan modernisasi yang sekarang digital internet. Jadi ada semacam situs-situs yang itu akan dijamin ke keamanannya dan bisa akses siapapun asalkan misalkan Banyumas sudah punya, tiba-tiba dipinjam A hilang, itu bisa mengajukan. Ini kita mau bikin acara ini tapi arsip yang kemarin hilang, kita minta semacam itu. Itu yang dilakukan dengan beberapa seniman seperti yang milik seperti itu juga arsipannya oleh seperti itu ada pemiliknya
Nah bagusnya itu mereka beberapa yang lalu pada yang lalu dapat pakai. Ya. Karena mereka sudah Bikin rumah. ya, punya rumah Ini sendiri. ada kontrak-kontrak semacam itu. Jadi diakui sebagai yayasan yang berharga. Nah bagusnya itu tidak bayar mereka, itu bukan salah itu bikin proposal dan mereka setuju. Bentuknya kerjasama. Bentuknya adalah kerjasama. Ongkosnya tidak ada ya. Nominal. Tidak ada, berarti nanti akan bagaimana hal ini diselesaikan bersama. Jadi itu yang milik yang aslinya di sini karena mereka tidak dimakan. Jadi aman. Terus tentang Nggak bisa protokol. museum. Jadi kalau Ya, mau ikut penting dari sekali museum dari kita sekarang. memberikan komunikasi ada isinya begitu. Jadi semua jadi di apa dalam database-nya itu jadi untuk akses itu gitu. Kalau setuju sangat kita bisa kenapa Dwi kenal itu baik sama orangnya kita nanti rapat bersama kalau mungkin harus foto dan mereka setuju kumpul ini ada wakilnya bisa Ya. datang ke sini gitu bicara sama saya kira itu sangat penting dan kita harus melakukan maksudnya buat dan supaya bisa kita sedang ada pendidikan rumah rumah besar atau mungkin bangunannya kita bikin dengan konsep yang jelas kita ngapain di situ sehingga ketika rumah ini sudah terwujud dan bisa berbagi buku ini ke depannya bisa selalu melakukan sosialisasi nah ini ada satu hal Coba rekaman enggak? rekam tapi beda ya kami ini dari Cuman nggak tahu proposalnya di sana apa. sarankan kita ya Kira bisa meliput dengan 2 tahun, 3 tahun bisa. untuk Kayaknya bukan membantu